Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang mulia Ramadan 1442 Hijriah. Nikmat ini nikmat yang patut kita syukuri. Kita senantiasa harus memohon kepada Allah agar ditetapkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kemudahan beramal soleh agar kemudian kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema, salah satu dari doa Rasulullah SAW, doa di mana kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak hikmah. Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam ini dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya kemudian mengabulkan salah satu dari doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah. Siapakah dua Umar yang dimaksud? Dalam penjelasan hadis itu, dua Umar itu adalah satu adalah bernama Amr bin Hisam, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Mimbar Unima, ketika saya sebut Amr bin Hisam, mungkin banyak yang belum mengenal, banyak yang asing dengan nama itu. Pun juga kalau saya sebutkan nama kunyah beliau, nama kunyahnya yaitu Abul Hakam, pasti sebagian besar kaum muslimin juga masih mengernyitkan dahi, belum mengenal siapa dia. Tetapi ketika kemudian saya sebut dengan Abu Jahal, maka insya Allah semua sebagian besar kaum muslimin akan mengenal dia. Amr bin Hisam adalah tokoh Quraisy yang dia memiliki kelebihan di atas segalanya, strata sosial, kedudukan, kekayaan, dan kemudian dari sisi fisik dia menempati semuanya. Termasuk ketika orang-orang Quraisy menyebut dia dengan kunyah atau nama panggilan Abul Hakam, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu punya kecerdasan. Jadi Abul Hakam itu secara makna bapak yang memiliki kebijaksanaan. Jadi bapaknya pengadil, bapaknya kebijaksanaan. Jadi Amr bin Hisam adalah orang Quraisy yang dipilih oleh kaumnya untuk menjadi tempat ketika ada permasalahan-permasalahan dan kemudian meminta pertimbangan agar mendapatkan solusi. Demikian luar biasanya Amr bin Hisam ini sehingga kemudian dia menjadi rujukan kaum Quraisy. Amr bin Hisam diberikan oleh Allah juga kelebihan dari sisi kekayaan. Disebutkan dalam riwayat dia menjamin makan setiap tahun seluruh jamaah haji. Jadi ketika jamaah haji dilaksanakan, maka kemudian Amr bin Hisam ini menjamin makan seluruh jamaah haji. Ini menunjukkan dia punya kelebihan yang luar biasa dari sisi kekayaan.
Dan kemudian dari sisi fisik bahkan disebutkan dia seorang yang rupawan, sehingga kemudian menjadi orang yang benar-benar dari semua lini aspek kehidupannya dia adalah orang yang punya kedudukan di atas yang lain. Maka tidak heran kemudian Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma jayyidul Islam bil akhadil umraini Amr bin Hisam atau Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Umar bin Khattab, tentu kita tidak asing lagi dengan sahabat yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab adalah seorang pemuda yang tegas, yang kuat. Dia diberi julukan Al-Faruq. Dia mampu untuk membela yang hak, mengalahkan yang batil secara terang-terangan. Tujuan dari saya mengangkat tema ini, bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah dari doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah berdoa agar Islam ini dikuatkan oleh orang-orang kuat, orang-orang penting, sehingga kemudian perjalanan dakwah ini bisa berjalan luar biasa, bisa kemudian mendukung dakwah Islam ini sehingga benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Yang pertama, sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar. Satu adalah bahwasanya nikmat iman, nikmat Islam itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan apa? Dibuktikan doa dari baginda Rasulullah SAW kepada dua orang hebat tadi, dan kemudian Allah mengabulkannya dengan memilih salah satu. Artinya apa? Nikmat iman dan nikmat Islam ini karunia dari Allah. Allah memberikan hidayahnya bukan kepada Amr bin Hisam, tetapi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dua perjalanan hidup dari dua tokoh ini kemudian sangat bertolak belakang. Amr bin Hisam yang dikenal dengan Abul Hakam, kita mengenalnya dengan Abu Jahal, sangat kontradiktif. Abul Hakam itu memiliki makna bapak yang penuh dengan kebijaksanaan, bapak yang punya wibawa, kecerdasan, tapi kemudian di dalam sejarah Islam dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal kita sebagaimana paham bersama itu bermakna bapak yang penuh dengan kebodohan, jahil. Kenapa jahil? Meskipun dia memiliki segalanya, memiliki keutamaan, kedudukan, kekayaan, dan apapun itu, ketika hidayah Islam tidak datang kepada dirinya, dia kemudian menjadi musuh Islam, ada di barisan musuh Islam, maka kemudian pantas yang menjadi panggilan dia adalah Abu Jahal. Jadi apapun yang ada dalam kedudukan dunia yang dia miliki tidak berarti apa-apa, dan Allah kemudian memasukkan dia ke neraka. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan segala kemuliaannya, Al-Faruq, dia menjadi kekasih Rasulullah SAW, sahabat yang dimuliakan setelah Abu Bakar radhiyallahu an, makamnya berdampingan dengan manusia yang paling mulia. Untuk itu kita bisa belajar dari hal ini adalah bahwasanya kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam ini. Kita ditetapkan menjadi barisan Umar bin Khattab, bukan barisan Amr bin Hisam, sehingga kemudian kita besok bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian meskipun kita sekarang ini di atas nikmat iman dan Islam, baginda Rasulullah SAW mengajarkan doa agar ditetapkan dalam nikmat yang agung ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
Sabit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Ini adalah pelajaran yang pertama. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mampu mengisi dengan amalan-amalan soleh yang bermanfaat, dan kemudian Allah menetapkan nikmat iman dan nikmat Islam ini sampai kemudian Allah memanggil kita ke haribahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari hadis ini menunjukkan bahwa Islam harus didukung oleh kekuatan dalam dakwahnya. Kekuatan itu bisa kekuatan materi, kekuatan fisik, ataupun kekuatan apapun yang mampu mendukung dakwah. Karena apa? Karena dakwah Islam ini pasti akan mendapati banyak rintangan, sehingga untuk mengatasi rintangan itu, kecuali pasti karena izin Allah dan pertolongan Allah, tentu dengan modal kekuatan-kekuatan itu. Maka tentunya pada Ramadan ini kita senantiasa harus mengingatkan, menguatkan barisan sesama kaum muslimin untuk kemudian menegakkan dakwah ilallah. Itu sangat penting. Tidak ada lagi kamus dalam kaum muslimin hendak berpecah belah. Karena apa? Dakwah ini harus diteruskan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, kita bisa belajar dari hadis tadi, dari kisah tadi, bahwasanya Rasulullah SAW itu sekali lagi memohon agar kemudian Islam itu dikuatkan oleh kekuatan dari dua Umar tadi, dan Allah memilih sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman, sekali lagi tetapkan Islam, dan kemudian memberikan kemudahan amal solih sampai akhir Ramadan ini, dan kemudian kita akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan derajat iman dan derajat takwa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita memohon kepada Allah agar menjadi barisannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bukan barisan dari Amr bin Hisam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.